Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada pertanyaan, seandainya tergugat menang, kalau misalkan rekayasa saling gugat, terus penggugat dapat apa? Nah, ini jawabannya di sini. Jadi pihak tergugat di bab alat bukti nomor 27 ini memegang 15.000 meter. Nah, ini yang dikolusikan salah satunya, dan selain itu banyak lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita tahu ya bahwa pengalian nama lokasi dari Dago ke Dagulos, dari Kampung Cirapian ke Dagulos, dari RW 1 ke RW 2. Ini periksa putusan pengadilan ya. Bapak Abdi tuliskan itu apa hamil pahami itu tanam ini kan bapak ke masjid lain eta garapan mengaye oh itu teh ada anu pahami bener di iman mah iman mah bener asli itu mah kalau bak mah aya dari surat anjing surat penting kemarana gablokan bapak masjid masjid mah lain eta masjid lain nah blokan eta ka belakangna bapak Abdi bapak Abdi suruh hari anu kang teh anu di Kang Aso eta dinya hak milik kan hak milik eta mah termasuk sampai Mas Joko merenya Baupin kan asalnya lain teman eta mah jadi itu kan apa nu lain anu deket teh ulah haren buat hawi eta mah garapan Bambang Barno masih kan lain anu asli mah Kang Aso Kang Supriyadi nya tanah pahami merenya asli eta mah kadinya mah jurusan anu di belakang Kang Aso kali itu mah anu kamarieuna lain oh lain eta lain eta anu ada poin bareta mah almarhum si bapak menjadi eta nya nya karena lain apa pakar lain anu ngadapal bumi dek dikontrakkeun khusus na kebun awi anu kang ya sampai no di Asian ku mau kencok enggak lain lain berarti mangiri tak lain eta mah nya takil bakeun mangiri asli oh eta mah Tuh kan Adelon mangiri itu mah memang masuk ke peta bukan masukkannya kidulen pas asli kidulen pas handapen kidulen hari si bapak emen teh seperti itu bilang teh panggedena abdi panggedena abdi oh panggede teh panggedena kan lanceuk kemauan mah lanceuk sainung oh jadi beda bapak emen mah abdi Kardi kos jana yang pasti abet-abet ya mereka sampai 5 hari ini anu awewe ini ya ini 5 asli Asep Mamun Pak Asep teh ka ditu teh kawitna kumaha duka sate sareng abdi kita janten eta mah ngagarap wungkul kan teu aya ical galeh gitunya kayak nonton sinetron. Jadi di negeri plus 62 ini ada yang lebih annoying dari emak-emak sen kiri tapi belok kanan. Dan lebih bandel dari bocil main lato-lato di acara lamaran. Yaitu ormas rasa preman. Baru-baru ini TS bukan teh susu tapi tukang suruh. Suruh-suruh orang bakar mobil polisi bikin geger. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sini kan. Ini apartemen temasnya. Ini saya atas Iki Yunus. Ini yang digelapkan ya. Jadi ini Kampung Cirapuan RT 7. Sedangkan ini RT 9 RW 1. Nah, sekali lagi ya. Untuk ulasan, jangan langsung lihat ini ya. Ini PK, ini maaf, ini pengadilan tinggi ini ya. Tapi harus lebih dulu mempelajari ini ya.
Pengadilan negeri yang lengkap, bukan ringkasan yang lengkap. Nah, ya. Ntar kalau ini bingung, akan terkecoh, akan nggak ketahuan substansinya mafia tanah saling gugat ya, nggak akan kelihatan, susah, kecuali memang jeli. Nah ini udah disebutkan ya. Nah ini kita mempelajari halaman 41 ya. Ini putusan banding ya, pengadilan tinggi ya. Nah, dari sini pengalian nih. Nih, ya, pengalian nih. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang yang terkecoh dengan putusan pengadilan negeri gugatan Muller, padahal ini kolusi mafia tanah saling gugat. Nah, ini periksa alat bukti ini ya, nomor 27. Nah, di sini ada 15.000 meter. Ini ada di pihak tergugat. Nah, ini kolusi mafia tanah saling gugat itu ini. Jadi ini juga selain menguatkan penggugat mendapatkan lahan 6 hektar, ini juga menguatkan jaringan dijual ke ibu. Ini tuduhannya serius Pak, soalnya kan itu notaris Pak di mulutnya Pak, KJB-nya. Ini serius ini Bu. Dijual ke ibu. Ini tuduhannya serius Pak, soalnya kan itu notaris Pak di mulutnya Pak, KJB-nya. Ini serius ini Bu. Jadi itu kejanggalannya. Konflik horizontal dong yang tidak selesai dan tidak akan selesai dengan putusan pengadilan, itu nggak akan pernah selesai itu, karena ternyata masalahnya baru saya dapatkan hari ini, saya ngobrol sama Bapak jauh sebelum urusan di pengadilan ada pengkondisian yang melibatkan warga-warga di Dagualos maupun di Cirapuhan, dan itu adalah persoalan menarik Ini dulu Pak. Waktu itu Pak Deddy Koswara itu sebagai apanya Bapak gitu? Posisinya dia itu warga ya. Yang ikut tanda tangan di sini. Merasa terancam oleh jaringan mafia tanah. Dan ternyata dia juga yang jaringan mafia ikut serta jaringan mafia tanah. Nah, Bapak mungkin bisa jawab dulu, kenapa hanya nama Pak Deddy Koswara yang masuk di tergugat di pengadilan waktu itu? Bukan nama Bapak? Bukan gitu Bu. Ini saya jelaskan tadi. Kelompok 4 ini Bu, terdiri dari orang-orang yang nggak paham. Nggak paham siapa masyarakat adat, siapa ini. Kedua, terdiri dari orang-orang yang paham tentang mafia tanah itu. Jadi orang-orang yang paham dan orang-orang yang nggak punya riwayat yang jelas, terputus. Maksudnya langsung ke situ. Gini Pak, maksudnya saya dapatkan benang merahnya itu adalah gimana ceritanya? Hanya Pak Deddy Koswara sama Pak Aput yang masuk di tergugat itu Pak. Pak ini. Soalnya kalau kita lihat itu di Cirebon itu hanya itu Pak. Jelaskan dulu ya masalah itu. Kalau ini udah lolos kan? Ya. Ini udah lolos kan? Ya. Sebelumnya ada modus lagi Bu. Ada modus lagi. Tanahnya Pak Lukman, mana Pak Lukman tadi? Pak Lukman itu ibunya namanya. Jadi dia putra pribumi lah. Pak Lukman. Tadinya pas saya di Pak. Leluhurnya sampai ke 6 tingkat. Ada di sini, tinggal di sini. Kuburannya ada di sini. Ya kan? Kakeknya lah, neneknya lah, yang pribumi neneknya sebentar. Itulah yang ngasuh ayah bapaknya Asep Mamun. Asep Mamun sama Deddy Koswara itu saudara Pak. Nah, itu ya. Jadi keluarga Pak Lukman ini atas nama AJB Tommy dengan MB Karta itu diserobot oleh Deddy Koswara dan jaringannya. Jadi sertifikatnya di atas namakan ini.
Nah, setelah itu dia akan nyerobot ke sini lagi. Atas nama Didi Koswara, seluruh ini 80 meter, ini 270 meter. Menurut dugaan saya, dia dikasih peranan sebagai masyarakat adat Oleh tuan tanah, oleh oleh jaringan polusi mafia tanah Saling Gugat ini. Lihat pembelaannya di pengadilan, sesuai kan bahwa dia lah yang paling lama tinggal di sini. Padahal kan leluhurnya Pak Lukman. Nih Pak Lukman nih. Dan dia memberikan nih. Saya pelajari dulu sekitar 20 tahunan Bu. Jadi dia dikasih peranan itu. Ya. Sertifikatnya diubah atas nama Didi Bukan juga. Koswara. Ini kan AJD. ini kan segini Bu. Ini kan begini. Nah ini diambil gitu. Ya tujuannya kan dia punya sertifikat kan. Habis itu kan berarti kalau punya sertifikat kan berarti masyarakat adat, ya kan? Habis itu dia di sini punya sertifikat kan? Punya sertifikat. Ini juga janggal lagi Bu. PT Batu Nunggal Indah Iwan Surjadi tahun 2014 kepala hukum. Bisa apa kaitannya? Apa kejanggalannya di sini? Saya kirim surat ini kejanggalannya apa? AJB antara Didi Koswara dijual. Ya dijual nih Bu. Ya. Ya dijual. Ya. Dijual ke Ibu Iwan Surjadi. Jadi Didi Koswara dibuatin AJB oleh Meli Nathaniel. Ya. Entar ada itu. Kita jual beli terus. Nah, setelah itu sertifikatnya jadi atas nama Yang membeli dong harusnya. ini penjual Bu. Itu Bu. Pada tadi saya menguraikan modus ini adalah diberi peranan sebagai seolah-olah tuan tanah masyarakat adat, sehingga bentar ini korelasinya dengan pembelaan di sidang itu bahwa inilah masyarakat adat itu. Jadi gini, saya coba Bapak koreksi ya. Saya coba untuk menyederhanakan supaya semua penonton tuh bisa paham. Jadi Bapak mau bilang bahwa jauh sebelum ada gugat-menggugat sudah ada pengkondisian Iya. masyarakat-masyarakat Ya, di sekitar. mafia tanah bukan 2016, 1980-an. Jadi dari situ ada pengkondisian bahwa hanya orang-orang yang nanti akan masuk pada akhirnya masuk di sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Bandung ini, itu yang menjadi tergugat. Jadi seolah-olah perebutan tanah itu hanya antara keluarga Muller dan PT Dagul Intigraha dengan mereka yang masuk ke situ, yang sudah dikondisikan sejak jauh. Karena kan selama ini Pak pemberitaan dibuatlah bahwa kalau kronologinya bahwa justru dimulainya itu tahun 2013. Ketika keluarga 2016. Bahkan ada kalau ada buat mundur Pak, 2013 ketika keluarga Muller minta dulu nih ke Pengadilan Agama sebagai ahli waris dari Muller, keluarganya Ratu dari Belanda. Ternyata mundur lagi, sudah ada pengkondisian juga ternyata di sini di Cirebon dan Belos. Saya tambahin Bu, yang sini Bu juga lagi aktif tuh Bu. Paralel berarti tahun itu. Iya, sana aktif, sini aktif. Itu terjadi. Tahun 2000 sana aktif, sini aktif Bu. Itu 2000 itu berarti jauh sebelum masuk pengadilan dong Pak ya, kalau gitu. Jauh sebelum masuk pengadilan. Jadi ketika berkas-berkas ini yang ini beberapa warga yang sudah dikondisikan menurut Bapak ya, beberapa warga yang sudah dikondisikan harus atau dikondisikan mewakili warga di sini sudah siap berkasnya, Maka maka wakil warga di sini Bu, wakil di sana. warga di sana itu di mana Pak? Betul Mas. Oke, udah boleh Mas. Kemudian dimulailah tadi Bapak bilang kalau dalam bahasa Bapak adalah apa namanya rekayasa saling gugat. Rekayasa saling gugat. Oh itu yang maksud Bapak ya. Jadi pas Bapak bilang saya terima email itu, saya benar-benar nggak bisa memahami yang Bapak maksud itu rekayasa saling gugat itu seperti ini. Jadi ternyata tadi ya berarti saya benar ya bilang tadi kesimpulannya ya bahwa jauh sebelum 2016 sudah ada pengkondisian sebelum mereka saling gugat di pengadilan negeri sudah ada pengkondisian di warga-warga sekitar untuk hanya nama-nama ini yang bakal muncul di surat gugatan. Sementara Bapak sama nama-nama lain yang seharusnya menjadi
pemilik tanah di sini jauh sebelum Yang tadi kriterianya tadi, yang bodoh digugat, yang lemah digugat, yang pinter digugat, tapi itu pihaknya. Dan maksudnya yang pintar, yang paham riwayat tanah, ke saya kenapa nggak digugat? Saya paham. Nah itu berarti ini dong jawaban tadi pertanyaan dari saya ya. Ya. Kenapa nama Muhammad Yaman itu nggak muncul di surat gugatan? Kalau saya nggak gugat, nah ini 233 Ceti, itu Pak Dirman kenapa nggak digugat? Kalau Pak Dirman digugat, itu kan dia setia sama saya, mau masuk ke Cikampung Cirebon Negeri 7, dia akan minta bantuan saya akan menjadi Pihak, namanya para pihak namanya Pak. Yeah. Bapak ya kan itu. Jadi gini, Bapak bisa koreksi lagi. Jadi menurut Bapak di tahun 2016 itu sudah ada pengkondisian, dipilah-pilih lah nama tokoh-tokoh yang akan dimasukkan menjadi tergugat. Betul. Itu yang Bapak maksud ya? Ya. Ntar kita lanjutin lagi ya Bu ya. Oke. Penyerobotan terjadi lagi di sini. Ini tahun berapa di sebelah sini? Ini data harus diinin Bu ya Bu ya, diinin cumanya. Pokoknya data teh ngacak lah Bu lah. Ini data itu teh 1992. Ismail Tanjung ngejual ke Iwan Surjadi. Meldi Nathaniel membuat AJB. Habis itu jadi sertifikat atas nama Didi Kuswara tadi. Oh, ini lagi Bu, beda lagi. Sebelahnya ini sama juga. Ini. Siapa Pak? Ismail Tanjung penjualnya. Dijual ke Iwan Surjadi PT Batu Nunggal. Berarti jadi miliknya Ismail Tanjung dong kalau jadi cerita Bapak tadi. AJB-nya diatur sama notaris. Habis itu sertifikatnya jadinya Ismail Tanjung lagi. Ismail Tanjung dijual ke ibu. Ini tuduhannya serius Pak. Soalnya kan itu notaris Pak jibutnya Pak. Iya, Bu. AJB-nya. Ini saja sini Bu. Jadi itu kejanggalannya. Sertifikat jadi atas nama pembeli. Justru penjual. Penjual ya kan? Atas nama penjual, maaf koreksi ya, penjual ya, atas nama penjual bukan pembeli. Harusnya membeli. Jadi benar dibawa ke notaris ada AJB gitu ya, tapi justru yang menjual yang dapat sertifikatnya. Oh gitu. Pak, Korelasi. Nah, itu harus tanya gitu dong. Korelasinya apa? Siapa Ismail Tanjung? Ismail Tanjung adalah ketua RW 02 Dago Los. Korelasinya lagi apa? Kampung Cirapuan ini dikondisikan untuk dirubah jadi Dago Los. Itu di atas tergugat 232 Ceti. Kan ada bukti-buktinya, bahkan termasuknya kemarin ada yang mana Pak buktinya Pak? Mana Pak? Ada yang ini? Mana yang Cepi atas nama Cepi itu mana Pak? Ini surat Bapak ya. 233. Manakah di manakah? Ini kita harus serius atau gimana Bu? Iya serius Pak, beneran. Ini tantangannya tadi ya. Yang beliau tuh 2, 3. ya tantangan ini punya saya deh Pak. Yang Bapak udah fotokopi ini kan. Tapi ini nah, kalau saya sih ada kalanya susah ngacak-ngacak juga Ibu aja biasanya, makanya kadang-kadang staff saya kadang-kadang teman-teman saya kadang bingung gitu. Ya nanti udah. Ya, itu di mana Pak? Cepi Pak, Cepi. Ketemu nggak? Cepi ya. SHM atas nama Ismail Tanjung itu bukan karangan saya, tapi memang diberikan oleh ini kepada saya untuk menagih tanahnya Iwan Surjadi. Oke. Nah. Jadi Ini komisaris PT Batu Nunggal. Ya. Coba tanggal berapa itu? tanggal 5 Mei 1992. Terus SHM 5 Mei ya? ya, Ini siapa Bu? nama pemegang hak justru Ismail Tanjung. Ini tanggal berapa Bu? 30 September 1992. September sama Mei duluan mana Ibu? Yang Mei Bu. Baik Pak. Ya. Ya, dia Justru atas nama ini penjualan. kemarin. Hmm. Oh, ini. Kelihatan ya? Itu Pak Arif kok ditulangin. Bingung saya teh. Bapak kan punya penyidik. Ya kan? Pak Arif, Pak Brigjen Arif kenapa dipulangin? Saya tuh bingung.
Ya udah, saya masuk ke legislatif sama eksekutif aja. Makanya lapor ke DPR, gubernur, Iya. ya, kirim surat ke sana. Surat ke Pak Haris. Saya udah lihat bapak. Dengan level Jadi kalau pembelaan di sidang kan, saya masyarakat adat di sini, saya udah turun temurun, saya ditunjukin batasnya oleh bapak saya. Ternyata itu terang keterangan dia itu membaca surat BPN yang ini yang disalahgunakan Bu. Itu surat BPN tahun 1983. Tapi saya punya satu halaman. mana Pak suratnya? Wah, dari copying surat BPN, coba. Wih, tadi kadang deh. Atau kita lanjut dulu atau? Pak, supaya nanti kami juga suatu menyusunnya nggak. Ingat dari cerita saya tadi. Dulu itu Blok Dago, Desa Coblong. Blok Dago, Desa Coblong. Kalau ada Pak Losnya, itu harus diperiksa betul. Kenapa Pak? Kita kan bicara riwayat dulu. Tapi Pak kalau dicari di Google, Dago Elos yang ada di Google. Ya itu mah udah dimanipulasi. Ini makanya saya nggak di. Siapa itu Brigjen Arif kirim surat ke saya. Bilang, Bapak tolong direvisi ini. Saya datangin ke sana. Ada ditemuin, Bapak kirim suratnya ke BPN Bandung. Wah, nggak berani saya tempur di sini. kenapa Pak? Tahun 2010 saya udah bikin surat. Kok Muller kok enak? Bikin surat terima, dia ngasih jawaban. Saya bikin surat banyak ini serba pulang. Sama BPN. Alasan mereka apa Pak waktu itu? Sorry Pak, tahun berapa tadi Pak? 2010 ya? 2010, karena ada Bu. Nah, itu saya kan. Jawaban mereka apa, Pak? Nggak ada Itu jawaban? kan udah tahu dia. Ayo kita kumpul gitu. Ayo pasukan kita kumpul yuk. Alasan dari BPN waktu itu apa Pak? Bapak, ini tolong dicek. Apakah ini punya Pemkot Bandung, ataukah punya gubernur, ataukah punya sana Sama itu siapa? pusat, pemerintah Pemerintah pusat. pusat. Oke. Terus? Ya kan? Cek gimana? Ya, kenapa jadi Bapak yang harus ngecek kan? Ya. Harusnya Badan Pertahanan Nasional dong bisa ngecek. Dan lainnya lagi itu, Serius itu kalimatnya begitu ke Pak Yaman? iya, lebih kurangnya. Dan lainnya lagi itu, Bapak coba aja koordinasi sama Pak Asep Makmun. Apa hubungannya saya dengan Asep Makmun? Itu jabatan BPN? Warga-warga saya, ya kan? Muller juga kemarin ini dibikin, apa hubungannya? Kok tahu BPN bahwa ini Asep Makmun? Itu jadi pertanyaan Pak, kenapa BPN lebih tahu nama Asep Makmun dibandingkan warga-warga yang lain? Ini ada apa? Konteksnya tahun 2010, posisi ya 2010. Posisi Pak Asep Makmun itu apa Pak posisinya? Koordinator pertanahan. Koordinator pertanahan. Koordinator pertanahan Dago Elos. Koordinator pertanahan Dago Elos. Itu Pak, posisi apa Pak itu? Posisi yang ditunjuk sama BPN, posisi. Tapi tadi saya kasih uraian bahwa ini udah dirancang untuk ini ada tokoh masyarakat adat dikasih peranan lah Bu ya. Ini ada Dikasih peranan oleh siapa menurut Bapak? tadi ada Ganser jadi oligarkinya. Makanya itu juga jadi sempat pertanyaan Pak. Kami sempat nanya ke beberapa pihak termasuk LBH, ada Asep Makmun pernah dengar atau tidak. Jadi saya mau dapat gambaran dari Bapak. Kenapa ini menjadi tokoh, sepertinya kalau dari gambaran Bapak ya, karena saya nggak hadir dan hanya bisa baca dari berkas-berkas yang ada. Kenapa Asep Makmun menjadi tokoh sentral menurut Bapak? Bahkan tadi judulnya apa? Koordinator pertanahan di sini. Ya. Berarti di sini itu maksud Bapak Dago Elos dan Kari Cirakuan ya? Memang ngurusin warga-warga saya. Enggak. Asep Makmun itu jadi koordinator pertanahan Dago Elos aja waktu itu.
Harusnya kan begitu. Tapi waktu Bapak 2010 ke Kecuali BPN, ada Bapak yang diminta nyari surat koordinasi. kuasa, ya kan? Nah itu dasar Pak Asep Makmun menjadi koordinator pertanahan itu apa Pak ya? Ini tadi 2002 itu kan 1992 Iwan Suryadi PT Batu Mugal datang ke sini. Sini kamu jual tanah ke saya ya, ntar sertifikatnya buat kamu. Ya kan? Itu. Iwan Ismail Tanjung, sini kamu. Kamu jual tanah ke saya ya, ntar dibikinin sama notaris Meldi Nathaniel. Ntar sertifikatnya atas nama kamu ya. Ini Bapak bilang tadi ya, ada AJB, disuruh sertifikatnya dikasih ke penjual. Kita atur ya, itu ini nggak tahu siapa bilang, ini dugaan saya Bu ya. Saya nggak ngejelaskan, lebih kurangnya kalau di sandiwara kayak gitu lah. Cirapuan sama Dago Elos tuh udah benar-benar bergeser sama sekali loh, berjauh dari dulu, dari batasan dulu. Kurang 2 hektar itu dimanipulasi jadi Dagolos. Motifnya itu tadi kamuflase supaya nggak ketahuan bahwa ini mafia tanah saling gugat. Jadi seolah-olah yang digugat Muller itu Dagolos. Bukan, tidak termasuk Cirapuan. Seolah-olah termasuk Cirapuan. Yang digugat si Muller itu selatan sampai utara. Yang Bapak bilang tadi 2 hektar. Objeknya 2 hektar. 6,3. 6,3 hektar. Ibu paham kan 6,3 sama 6,9? 6,3 sama 6,9 enggak Pak? Enggak paham? Gimana hitungannya Enggak. dari Bapak, versi Bapak? 6,3 itu gugatan Muller. Sementara Burhan Minten, kamu digugat sama Muller ya? Ayo, saya gabung sebagai penggugat intervensi, artinya dia sepihak dengan tergugat. Ingat, dengan tergugat. Ingat Bu? Dalam hal ini warga ya? Hah? Dalam hal ini warga ya? Penggugat kalau gitu Pak. Kelompok keempat. Warga, kelompok keempat. Asep Makmun tanda Jadi tangan. 6,9. Asep Makmun tanda tangan bahwa semua para tergugat adalah penggarap Burhan Minten di Egenom Perponding 442. Sementara Muller ngegugat 3. ya, dia menghadapinya dengan 4 buah Perponding. Ya, jadi dia nagih tanah 6,3 hektar. Raminten bilang seolah-olah ya Bu ya, Ini penggambaran aja nih, Penggambaran aja ilustrasi. tanah 6,9 hektar itu punya saya dikasih hibah. Ujung pangkalnya ya memang ke pabrik tegel Simongan, kedua-duanya sama ya kan? Jadi sini udah nggak masuk akal ya, saya jelasin lagi. Raminten, kamu kok aneh kamu belum digugat, kenapa siap-siap lebih dulu? Nah itu pertanyaannya, menurut Bapak kenapa? Kan saya dari awal juga nggak pernah ngejelasin adanya gugatan Muller. Saya ngejelasin kolusi mafia tanah saling gugat. Nggak pernah. Nggak pernah saya bilang gugatan Muller. Bukan gugatan Muller, kolusi mafia tanah saling gugat. Muller kolusi mafia tanah saling gugat. Jadi tergugat Burhan Minten siap lebih dulu. Tanggal 1 Juni Tahun 2016, silakan periksa di sini. Dia memberi kuasa, ada mungkin menolak. Pak Iman bilang, nggak masuk sidang mah 2017 sih Raminten mah. Ya masuk sidang mah 2017, sementara bukannya pembenaran masalah pertahanan loh ya, itu tadi Pak. Saya kan kalau bicara ke depan, ayo kita bicara ke depan ya.
ya kan? 2007 itu kan udah saya ajak bicara ke depan, Pak, tentang batasnya. Mana dago ulos, mana kampung Cirebon. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya udah melihat gelagat ini mau dirubah jadi dago ulos dengan adanya PBB 2015 itu. Yang tadi Bapak bilang tahun 2022 baru mulainya. Ya, 2022 ke atas. 2002 2002 ke atas gitu ya. ya. Jauh sebelum itu persiapannya ya. Iya. Nah, kenapa saya melawannya 2007 Pasca. di rumah ini? Kebetulan atas rahmat Allah itu tahu sama saya. Apa yang mana? Jadi laporan pembayaran PBB itu mungkin keselip atau apa keterima saya. Nah ini nih normalnya kayak gini Bu. Kelurahan terima laporan pembayaran, ya kan? Pak Lurah, nah, ini bahasa saya ya Bu, Ibu terjemahin gitu. Pak Lurah, ini laporan buat warga Bapak. Ini Pak ya, tolong kasihin ke warga Bapak. Sama kelurahan dikasihin ke RW, sama RW dikasihin ke RT. Begitu itu ada PBB 15.000 meter. Oh, ini gimana ini? Ini saya konfirmasi ke Pak Lurah. Ini kecilnya gimana? Saya konfirmasi itu bersangkutan. Saya periksa berkas-berkas itu tadi. Ada Pak Diki Suara, terus sama Aku benar ya. betul. Nah, itu saya mau minta penjelasan dulu Ya. antara Cirapuhang sama Dago Elos. Sekarang kan selama ini dari tahun 2016 mungkin sampai pada saat sidang Pak Muller saudara itu kemudian divonis kemarin penipuan. Karena yang paling muncul itu justru hanya Dago Elos ya. Hah, Ini sebenarnya gimana tuh Pak? ini gini, Hmm. sebenarnya kalau saya Kalau maskernya dibuka boleh nggak Pak? ya, Oh ya. Oke. Banyak nikmatnya. Jadi pada awalnya ini kita mulai dari zaman Belanda atau gimana nih? Boleh. Nah, Dijawab dulu pertanyaan tadi soal Dago Elos sama Cirebon itu Oh, gimana sih Dago Pak? Los sama Cirebon ya. Jadi Dago Los itu adanya itu sekitar setelah Indonesia merdeka. Ya, baik-baik. Setelah Indonesia merdeka. Dan menurut beberapa saksi, dia bukan termasuk kelurahan Coblong. Ingat? Atau maaf, saya ralat. Desa Coblong. Jadi ini tadi blok Dago. Ini Blok Dago. Cirebon ini Blok termasuk Dago. Dago. Ini semua. Ya. Dago Los sama Cirebon blok Dago. Dan begitu blok Dago ini, blok Dago ya, Desa Coblong. Cirapuan ini masyarakat adat sejak 1800-an. Nah, setelah Indonesia merdeka, dia blok Dago ya, Kecamatan Coblong. Setelah itu Desa Dago, habis itu Kecamatan Cibengi. Nah, setelah itu Dago ini tadi bukan blok, tapi kelurahan. Nah, jadi kita warga kampung Cirebon ini pernah mengalami sebagai warga Desa Coblong. Sementara Dago Elos nggak pernah mengalami warga Desa Coblong. Ya. Nah, dari situ, ya kan? Dari situ, setelah adanya TPA, sebelum penggalian pasir kan TPA, ada masyarakat baru pendatang sebenarnya. Datang ke sini karena waktu itu pemerintah mengizinkan buat mengelola tanah di sini atau gimana Pak ceritanya? Dari awalnya udah ada Bu, sejak sebelum Belanda itu ada. Nah, salah satu pendatang itu bernama Seknono.
Jadi bapaknya Asep Makmur itu tinggal di sini, Cirebon nomor 33. Cirebon nomor 33. Ya, lebih kurang 10 meter dari rumahnya. 10 meter. Ya kan? Nah, setelah itu tahu uangnya, benar. Tapi beberapa saksi menyatakan bahwa dia tidak dilahirkan di sini. Sementara di sidang menyatakan saya kelahiran di sini. Pernah baca sidangnya? Kalau baca sidangnya iya Pak, tapi nama Pak Asep Makmur itu kan nggak masuk ke tergugat ya Pak? Tergugat nomor 2 dan pembela Isidentil. Tergugat nomor 2 ya? Ya, pembela Isidentil. Ya. Nah, setelah itu dia pindah ke sana, sementara bapaknya di sini. Ini Cirebon nomor 33. Setelah dia pindah ke sana itu kemana Pak? double loss. Nah, di situ ada istilah double loss itu. Sebentar nih, karena belum tentu semua orang tahu dan bisa punya gambaran nih antara Cirebon sama double loss itu berjarak berapa sih Pak? Ya. Nanti kami tunjukin juga nanti petanya. Ya, ini double loss. Jadi Bisa ditunjukin sebentar Pak, saat deketin ke layar nih Pak. ini double loss ya. Yang area sini. Ya, ini double loss. Ini Cirebon. Habis itu sekitar 1984 setelah ditutupnya TPA ini, ya kan? Setelah ditutupnya TPA, pemerintah membuat program yang namanya Pasar Impres di sini. Di sini Terminal Dago, di sini Pasar Impres atau kantor pos. Nah, di belakang kantor pos dan di belakang Terminal Dago itulah warga Dago Elos. Ingat, warga Dago Elos pendatang. Sementara di tebing nyata inilah warga Dago Elos ada. Warga Dago Elos ada. Saya membuat video atau semacamnya lebih kurang cuma 1%. Maksimal 10% bila mana ada pernikahan. Jadi yang tergugat itu 1% dari masyarakat ada. Sekitar 1% ya itu. Kemarin saudara Anda ditanya, kenapa di sidang disebutkan dia pesan. Ya, Karena masuk di tergugat. Ada namanya. KTP dia bilang dia warga saya. Ada dituliskan tadi dua nama di Cirebon ya Pak. Saya 182. 180. Oh, 42. Maaf ya saya kalah itu yang meninggal itu ya. Itu pembunuhan. Pembunuhan apa, Pak? Pembunuhan. Oleh siapa Pak? Oleh ini bukan mengungkap masalah itunya, tapi gimana hak masyarakat Cirebon dibunuh bayar 10 juta. 42 tadi. 2 ya. Ini pembunuhan. Ini kayaknya Pak Didi Kuswara nih. Ini Pak ya. Ya, Bu. Didi Ini Kuswara. rangkap 7 loh, Bu. Ini adalah berkas. Saya ini ya, dengan kata lain kondisi darurat nih Bu ya. Esok atau lusa saya akan perang. Nah, saya minta tanda tangan. Saya udah paham. Pak yang minta tanda tangan Bu ya. Ini 2012 ya. 2010 sampai 2012. Bapak minta tanda tangan nih, manual nih, nulis satu-satu. Hmm. Dalam rangka apa Bapak minta Dalam waktu itu? 2012. Saya udah paham bahwa mafia tanah ada di sini. Saya udah kirim surat ke Lurah Dago tahun 2007 tuh saya kirim surat ke Pak Sambuli. Nah, tolong ditentukan batas. Apa yang bikin Bapak nih? Kalau yang dilihat itu kan keluarga Muller ini kan baru gugat itu Pak 2016 ke Pengadilan Negeri.
Ntar masih panjang mulai rumah. Bapak kok udah bisa mulai 2007 itu tahunnya udah mulai ada mafia tanah itu? Gimana ceritanya Pak? Sampai ini tahun berapa tadi Pak? Tadi tahun 2012 sudah minta tanda tangan. Ada kesepakatan ini ada kesepakatan warga. Dilawan 6,9 hektar Bu. Sedangkan ini coba Ibu ini berapa Ibu? Luas 10.000 ya? Lebih kurang 10.000 meter persegi. Lebih kurang 10.000 meter. Dilawan dengan 69.000 Ya, kan? Benar? 9.000 karena 6,9 Berarti kan hektar. ada sisanya. Kalau damai berarti gimana? Iya 4, sekian hektar ya. Berbagi kan? Hmm. Berbagi kan? Ya kan? Hmm. Berbagi antara yang sengketa itu ya. Betul. Di itu ada berkas lagi saya sebutkan 5.940. Tahun 1999 5.940 meter dilawan dengan 69.000. Kok bisa berubah-berubah? Otomatis kan berbagi. Sementara saya yang nggak tergugat, otomatis kan saya nggak bisa mempertahankan hak saya. Nah, tahun 2016 Bapak nggak jadi tergugat itu di sini hanya ada nama Dede Koswara, hanya ada nama siapa satu lagi Pak? Banyak. Apudin. Betul ya? Apud Supendar. Ya. Bapak, nama Bapak nggak ada saya lihat itu kenapa Pak? Ini. Ini cuma 1%. Bapak nggak diajak. Jadi ini Bu. Ini nggak ada di gugatan ini ada. Dari mindset awalnya, gugatan mundur itu nggak ada. Yang ada itu polusi mafia tanah saling gugat. Iya. Kalau gugatan itu saya menggugat Anda, tapi kalau polisi, gimana yuk kita kerjasama? Kamu saya gugat ya, gitu. Itu polusi itu gitu Bu. Ya, kamu saya gugat, ya. Kamu bikin daftar siapa aja yang digugat. Pak Yaman, kalau dengar penjelasan Pak Yaman berarti nama-nama tergugat yang di pengadilan negeri Bandung itu semua bagian dari mafia tanah dong kalau Nah, gitu. gini, itu terbagi beberapa. Saya membagi secara globalnya, ini kan dibagi sama PPN. Saya membagi secara globalnya dulu 4. Pembelaan terdiri dari 4 hal. 1. Pembelaan kantor pos. Ya. Kedua, pembelaan terminal Dago. Ketiga, pembelaan Mina Saragi. Mina Saragi di sebelah mana Pak? Gimana? Di sebelah mana? Ntar ada tergugat itu ntar dikasih. Jadi nama itunya itu Mina ya. Saragi, Mina atau Saragi. Kami punya nama-namanya kami udah ngambil di download tuh Pak nama-nama penggugatnya Bu, nggak ada Bu, nggak ada. Harus dari PN negeri Bu. Oh. Jadi kalau itu nggak bisa, nggak akan bisa. Kenapa nggak bisa Pak? Nggak bisa. Jadi untuk mengungkap fakta ini harus dari yang putusan pengadilan. Nah, masalahnya di Direktorat Putusan Mahkamah Agung Pak, Ya. itu hanya ada pengadilan tinggi, saya buka ya. Pengadilan tinggi banding, putusan kasasi sama putusan peninjauan kembali Pak. Kalau kami klik Itu di ya kan hapus. Nah, kalau kami klik Pak di Direktorat Putusan Mahkamah Agung nggak ada filenya. Nggak lengkap kan? Nggak ada filenya Pak. Iya makanya ini saya ingin. Kalau di situ saya nggak bisa. Apa bedanya Pak antara bisa? putusan pengadilan Ini udah acak-acakan itu Bu. di putusan pengadilan tinggi sama pengadilan kasasi, MA sama Udah acak-acakan. Saya bisa dijelasin bahwa ini polusi mafia tanah. coba Ini. gimana Pak? Udah gitu kan? Itu tadi pembelaan kan 3 kan? Ya kan? 1 lagi ya, 4 ya. Inilah, disinilah ya kelompok jaringan mafia tanah. Ya, terbagi lagi. Ada 2. 1 nggak paham riwayat, enggak gimana? Enggak, air pribumi sana siapa? Siapa sana itu di mana ada gue los? Enggak, koordinator warga dengan gadget tadi. Saya atas nama Ismail Tanjung itu bukan karangan saya, tapi memang
diberikan oleh ini kepada saya untuk menagih tanahnya Iwan Suryadi. Oke. Menurut saya maju kamu Aisyah jualan satu. Berarti Itu juga saya udah kebaca. Berarti patut diduga ya Pak. Apa ini teh? Patut diduga ya sekarang warga yang lagi panik itu tidak tahu bahwa ada mafia ini, tidak tahu sama sekali soal permainan ini. Itu tadi siapa dia? Siapa dia dan posisinya di mana dia? Dia apakah bisa terhubung dengan masyarakat adat atau tidak? Kalau apakah dia masuk ke penggelapan Kampung Cirapuan sebagai dagu los yang menghasilkan tanda, ciri-cirinya salah satunya PBB-nya itu 2002 ke sana itu masalah. Ingat Bu ya, tahun pembayaran awal loh. Tahun pembayaran awal. Mana PBB? Ini kita bukan mengungkap masalah itunya, tapi gimana hak masyarakat Cirapuan dituduh bayar 10 juta. 42 ada. 2 ya. Ini pembunuhan dan Ini kayaknya Pak Didi Kuswara nih, ini Pak ya. ya, Bu. Ini rangkap 7 loh, Bu. Ini adalah berkas. Hanya ini ya, dengan kata lain kondisi darurat nih Bu ya. Esok atau lusa saya akan perang. Nah, saya minta tanda tangan. Saya udah paham. Pak yang minta tanda tangan 2012 Bu ya. Ini 2012 ya. 2010 sampai 2012. Bapak minta tanda tangan nih, manual nih, nulis satu-satu. Dalam rangka apa Bapak minta waktu 2012? Saya udah paham bahwa mafia tanah ada di sini. Saya udah kirim surat ke Lurah Dago tahun 2007 tuh saya kirim surat ke Pak Sambuli. Nah, tolong ditentukan batas. Apa yang bikin Bapak nih? Kalau yang dilihat itu kan Muller, keluarga Muller ini kan baru gugat itu Pak 2016 ke Pengadilan Negeri. Muller enggak. Bentar, masih panjang Muller mah. Bapak kok udah bisa mulai 2007 itu tahunnya udah mulai ada mafia tanah itu? Gimana ceritanya Pak? Sampai ini tahun berapa tadi Pak? Tadi tahun 2012 sudah minta tanda tangan. Ada kesepakatan ini ada kesepakatan warga. Dilawan 6,9 hektar Bu. Sedangkan ini coba Ibu ini berapa Ibu? Luas 10.000 ya? Lebih kurang 10.000 meter persegi. Lebih kurang 10.000 meter. Dilawan dengan 69.000 Ya, kan? Benar? 9.000 karena 6,9 Berarti kan hektar ada ya. sisanya. Kalau damai berarti gimana? Iya 4, sekian hektar ya. Berbagi kan? Berbagi kan? Ya kan? Berbagi antara yang sengketa itu ya. Betul. Di itu ada berkas lagi saya sebutkan 5.940. Tahun 1999 5.940 meter dilawan dengan 69.000. Kok bisa berubah-berubah? Otomatis kan berbagi. Sementara saya yang nggak tergugat, otomatis kan saya nggak bisa mempertahankan hak saya. Nah, tahun 2016 Bapak nggak jadi tergugat itu di sini hanya ada nama Dede Koswara, hanya ada nama siapa satu lagi Pak? Banyak. Apudin, betul ya? Apud Sukendar. Ya. Nama Bapak nggak ada, saya lihat itu kenapa Pak? Ah ini. Ini cuma 1%. Bapak nggak diajak. Ada. Jadi ini Bu. Ini nggak ada di Batamur, ini nggak ada. Dari mention awalnya, gugatan Muller itu nggak ada. Yang ada itu kolusi mafia tanah saling gugat. Iya. Kalau gugatan itu saya menggugat Anda, tapi kalau polisi, gimana yuk kita kerjasama? Kamu saya gugat ya, gitu. Itu polisi itu gitu Bu. Ya, kamu saya gugat, ya. Kamu bikin daftar siapa aja yang digugat. Pak Yaman, kalau dengar penjelasan Pak Yaman berarti nama-nama tergugat yang di Pengadilan Negeri Bandung itu semua bagian dari mafia tanah dong kalau gitu. Gini, itu terbagi beberapa. Saya membagi secara globalnya, ini kan dibagi sama PPN. Saya membagi secara globalnya dulu 4.
Pembelaan terdiri dari 4 hal. 1. Pembelaan kantor pos. Ya. Kedua, pembelaan terminal Dago. Ketiga, pembelaan Mina Saragi. Mina Saragi di sebelah mana, Pak? Di mana? Di sebelah mana? Ntar ada tergugat itu ntar dikasih. Jadi nama itunya itu Mina ya. Saragi, Mina atau Saragi? Kami punya nama-namanya kami udah ngambil di download tuh Pak, nama-nama penggugatnya makanya. Bu, Tergugatnya. nggak ada Bu, nggak ada. Harus dari PN negeri Bu. Oh. Jadi kalau itu nggak bisa, nggak akan bisa. Kenapa nggak bisa, Pak? Oh, nggak bisa. Jadi untuk mengungkap fakta ini harus dari yang putusan pengadilan. Nah, masalahnya di Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pak, Ya. itu hanya ada pengadilan tinggi, saya buka ya. Hmm. Pengadilan tinggi banding, putusan kasasi sama putusan peninjauan kembali, Pak. Kalau kami klik Itu di ya kan hapus. Nah, makanya ini saya jelaskan. kalau kami klik, Pak, di Direktori Putusan Mahkamah Agung nggak ada filenya. Nggak lengkap kan? Nggak ada filenya, Pak. Nah, iya makanya ini saya iniin. Kalau di situ saya nggak bisa. Nggak bisa. Apa bedanya, Pak, antara Nggak bisa. Nggak putusan saya. pengadilan Ini udah acak-acakan itu Bu. di putusan pengadilan tinggi sama pengadilan kasasi, Ini udah acak-acakan. MA sama Udah acak-acakan. Saya bisa ngejelasin bahwa ini kolusi mafia tanah. coba Ini. gimana, Pak? Udah gitu kan? Itu tadi pembelaan kan 3 kan? Ya kan? 1 lagi ya, 4 ya. Inilah, disinilah ya kelompok jaringan mafia tanah. Ya, terbagi lagi. Ada 2. 1 nggak paham riwayat, enggak gimana? Enggak, Aina pribumi sana siapa? Siapa sana itu di mana ada gue los? Enggak, koordinator warga dengan mau ini dulu sama lanjutnya. Ini dulu Pak. Waktu itu Pak Deddy Koswara itu sebagai apanya Bapak nih? Posisinya dia warga ya. Yang ikut tanda tangan di sini. Merasa terancam oleh jaringan mafia tanah. Dan ternyata dia adalah yang jaringan mafia ikut serta jaringan mafia tanah. Nah, Bapak mungkin bisa jawab dulu. Kenapa hanya nama Pak Deddy Koswara yang masuk di tergugat di pengadilan waktu itu? Bukan nama Bapak? Bukan gitu. Nah, ini saya jelaskan tadi. Kelompok 4 ini Bu, terdiri dari orang-orang yang nggak paham. Nggak paham siapa masyarakat adat, siapa ini. Kedua, terdiri dari orang-orang yang paham. Tahulah mafia tanah. Jadi orang-orang yang paham dan orang-orang yang nggak punya riwayat yang jelas, terputus. Maksudnya langsung ke situ. Gini Pak, maksudnya saya dapatkan benang merahnya itu adalah gimana ceritanya? Hanya Pak Deddy Koswara sama Pak Aput yang masuk di tergugat itu Pak. Pak ini. Soalnya kalau kita lihat itu di Cirebon itu hanya itu Pak. Gitu. Jelaskan dulu ya masalah itu. Kalau ini udah lolos kan? Ya. Ini udah lolos kan? Ya. Sebelumnya ada modus lagi Bu. Ada modus lagi. Tanahnya Pak Lukman, mana Pak Lukman tadi? Pak Lukman itu ibunya namanya. Jadi dia putra pribumi lah Bu. Pak Lukman. Yang tadinya Pak saya Pak. Leluhurnya sampai ke 6 tingkat. Ada di sini, tinggal di sini. Kuburannya ada di sini. Ya kan? Kakeknya lah, neneknya lah, yang pribumi neneknya sebentar. Itulah yang ngasuh ayah bapaknya Asep Mamun. Asep Mamun sama Deddy Koswara itu saudara Pak. Nah, ya. Jadi keluarga Pak Lukman ini atas nama AJB Tommy dengan MB Karta itu diseruput Oleh Deddy Koswara dan jaringannya. Jadi sertifikatnya di atas namakan ini.
Nah, setelah itu dia akan nyerobot ke sini lagi atas nama Didi Koswara. Seluruh ini 80 meter, ini 270 meter. Menurut dugaan saya, dia dikasih peranan sebagai masyarakat adat Oleh tuan tanah, oleh oleh jaringan polusi mafia tanah saling gugat ini. Lihat pembelaannya di pengadilan, sesuai kan bahwa dia lah yang paling lama. tinggal di sini. Padahal kan leluhurnya Pak Lukman. Nih Pak Lukman nih. Dan dia milikan. Saya pelajari dulu sekitar 20 tahunan Bu. Jadi dia dikasih peranan itu. Ya. Sertifikatnya diubah atas nama Didi Bukan juga. Koswara. Ini kan AJD. ini kan segini Bu. Ini kan begini. Nah ini diambil gitu. Ya tujuannya kan dia punya sertifikat kan. Habis itu kan berarti kalau punya sertifikat kan berarti masyarakat adat, ya kan? Habis itu dia di sini punya sertifikat kan? Punya sertifikat. Ini juga janggal lagi Bu. PT Batu Nunggal Indah Iwan Surjadi tahun 2014 kepala hukum. Bisa uang. Apa kaitannya? Apa kejanggalannya di sini? Saya kirim surat ini kejanggalannya apa? AJB antara Didi Koswara itu dijual. Ya dijual nih Bu. Ya. Ya dijual. Ya. Dijual ke Ibu Iwan Surjadi. Didi Koswara. Dibuatin AJB oleh Meli Nathaniel. Ya kan? Entar ada itu. Akta jual beli terus. Nah, setelah itu sertifikatnya jadi atas nama Yang membeli dong harusnya. ini penjual Bu. Itu Bu. Tadi saya menguraikan modus ini adalah diberi peranan sebagai seolah-olah tuan tanah masyarakat adat, sehingga entar ini korelasinya dengan pembelaan di sidang itu bahwa inilah masyarakat adat itu. Jadi gini, saya coba Bapak koreksi ya. Saya coba untuk menyederhanakan supaya semua penonton tuh bisa paham. Jadi Bapak mau bilang bahwa jauh sebelum ada gugat-menggugat sudah ada pengkondisian Iya. masyarakat-masyarakat Ya, di sekitar. mafia tanah bukan 2016, 1980-an. Jadi dari situ ada pengkondisian bahwa hanya orang-orang yang nanti akan Betul. masuk pada akhirnya Ya, masuk di sebagai dan tergugat di sistematis Pengadilan Negeri Bandung ini. Iya. Itu yang menjadi tergugat. Jadi seolah-olah perebutan Iya. tanah itu hanya antara keluarga Muller dan PT Dago Integraha dengan mereka yang masuk Iya, ke situ, betul. yang sudah dikondisikan sejak jauh. Iya, betul. Karena kan selama ini Pak pemberitaan dibuatlah bahwa kalau kronologinya bahwa justru dimulainya itu tahun 2013 ketika keluarga Muller 2016. bahkan ada kalau ada buat mundur Pak 2013 ketika keluarga Muller minta dulu nih ke Pengadilan Agama sebagai Ya. ahli waris dari Muller, keluarganya Ratu dari Belanda. Mundur lagi, Bu. Ternyata mundur lagi. Sudah ada pengurusnya juga ternyata di sini. Di Saya Cirebon tambahin dan Bu, Galos. saya tambahin Bu, yang sini Bu juga lagi aktif tuh Bu. Paralel berarti tahun itu. Iya, sana aktif, sini aktif. Itu terjadi. Tahun 2000, sana aktif, sini aktif Bu. Itu 2000 itu berarti jauh sebelum masuk pengadilan dong Pak ya? Kalau gitu. Jauh sebelum masuk pengadilan. Jadi ketika berkas-berkas ini yang ini beberapa warga yang sudah dikondisikan menurut Bapak ya, beberapa warga yang sudah dikondisikan harus atau dikondisikan mewakili warga di sini Ya. sudah siap berkasnya, Bukan maka wakil warga di sini Bu, wakil di sana. warga di sana itu di mana Pak? Kita Mas. Oke, udah lolos. Ya. Kemudian dimulailah tadi Bapak bilang kalau dalam bahasa Bapak adalah apa namanya Iya. rekayasa saling gugat. Rekayasa saling gugat. Oh itu yang maksud Bapak ya. Jadi Iya. pas Bapak bilang saya terima email itu, saya benar-benar nggak bisa memahami yang Bapak maksud itu rekayasa saling gugat itu seperti ini. Jadi ternyata ya berarti saya benar ya bilang tadi kesimpulannya ya bahwa jauh sebelum 2016 sudah ada pengkondisian Iya, betul. sebelum mereka saling gugat di Pengadilan Negeri. Iya. Sudah pengkondisian di warga-warga Iya, betul. sekitar Iya, untuk betul. hanya nama-nama ini yang bakal muncul di Iya. surat gugatan. Sementara Bapak sama nama-nama lain yang seharusnya menjadi
pemilik tanah di sini jauh sebelum Dia tadi kriterianya tadi, yang bodoh digugat, yang lemah digugat, yang pinter digugat, tapi itu pihaknya. Maksudnya yang pintar, yang paham riwayat tanah, ke saya kenapa nggak digugat? Saya paham. Nah itu berarti ini dong jawaban tadi pertanyaan dari saya ya. Ya. Kenapa nama Muhammad Yaman itu nggak muncul di surat gugatan? Kalau saya nggak gugat, nah ini 233 Cepi, itu Pak Dirman, kenapa nggak digugat? Kalau Pak Dirman digugat, itu kan dia setia sama saya, mau masuk ke Cikampung Cirapuan Negeri 7, dia akan minta bantuan saya akan menjadi Pihak, namanya para pihak namanya Pak. Yeah. Bapak yang akan ikut. Jadi ini, Bapak bisa koreksi lagi. Jadi menurut Bapak di tahun 2016 itu sudah ada pengkondisian, Yeah. dipilah-pilih lah nama tokoh-tokoh yang akan dimasukkan menjadi tergugat. Betul. Itu yang Bapak maksud ya? Ya, ntar kita lanjutin lagi ya Bu ya. Oke, penyerobotan terjadi lagi di sini. Ini tahun berapa di sebelah sini? Ini data harus diisi Bu ya Bu ya, ini cumanya. Pokoknya data teh ngacak lah Bu lah. Ini data itu teh 1992. Ismail Tanjung ngejual ke Iwan Surjadi. Meli Nathaniel membuat AJB. Habis itu jadi sertifikat atas nama Didi Kuswara tadi. Oh, ini lagi Bu, beda lagi. Sebelahnya ini sama juga. Ini Siapa Pak? Ismail Tanjung penjualnya, dijual ke Iwan Surjadi PT Batu Nunggal. Berarti jadi miliknya Ismail Tanjung dong kalau jadi cerita Bapak tadi. AJB-nya diatur sama notaris. Habis itu sertifikatnya jadinya Ismail Tanjung lagi. Ismail Tanjung Bu, dijual ke Ibu. Ini tuduhannya serius Pak, soalnya kan itu notaris Pak di mulutnya Pak. Iya, Bu. AJB-nya. Ini saja sini Bu. Jadi itu kejanggalannya. Sertifikat jadi atas nama pembeli. Justru penjual. Penjual ya kan, atas nama penjual, maaf koreksi ya, penjual ya, atas nama penjual bukan pembeli. Harusnya pembeli. Jadi benar dibawa ke notaris ada AJB gitu ya, tapi justru yang menjual yang dapat sertifikatnya. Oh gitu. Pak, Korelasi, nah itu harus tanya gitu dong. Korelasinya apa? Siapa Ismail Tanjung? Ismail Tanjung adalah ketua RW 02 Dago Los. Korelasinya lagi apa? Kampung Cirapuan ini dikomisikan untuk dirubah jadi Dago Los. Itu di atas tergugat 232 Cepi. Kan ada bukti-buktinya, bahkan termasuknya kemarin ada yang mana Pak buktinya Pak? Mana Pak? Ada yang ini? Mana yang Cepi atas nama Cepi itu mana Pak? Ini surat Bapak ya? 233. Manakah di manakah? Ini kita harus serius atau gimana Bu? Iya serius Pak, beneran. Ini. Ini tantangannya tadi ya, yang film tuh. 233. Ya, tantangan punya saya deh. Udah fotokopi ini kan. Tapi ini nah kalau saya sih ada kalau susah ngacak-ngacak juga Ibu aja biasanya, makanya kadang-kadang staff saya kadang-kadang teman-teman saya kadang bingung gitu. Ya nanti udah. Ya, gimana Pak Cepi Pak Cepi? Ketemu nggak? Cepi ya. Masyarakat adat menduga-duga, oh ternyata ini pabrik tegel Simongan, mulai nggak ada ya, pabrik tegel Simongan, dasarnya Simuler juga pabrik tegel Simongan kan? Termasuk BPN ya Pak, BPN juga Simungan juga ya, BPN. Ya, Simongan deh awalnya aja lah. Kan saya bilang, Menteri Luar Negeri tolong keluarkan surat bahwa Egendom 3742 nggak benar, Egendom 6467 nggak benar, karena pribumi lebih dulu. Berarti ingat perang posisinya. Sementara Egendom itu harus dikasihkan dalam posisi damai. Saya orang Belanda, saya penjajah memang Bu ya. Misalkan gitu, Ibu orang pribumi. Ya, Ibu orang pribumi. Yuk kita sama-sama berdekatan. Kita sama-sama yuk ngurus surat Egendom. Nah, seolah-olah gitu kan? Sementara Egendomnya seolah-olah gitu kan ya?
Kalau bukan Egendom, ini tanah saya gitu kan, ya kan? Egendom kan seolah-olah masa perdamaian gitu kan. Sementara Nawisan, leluhurnya Pak Lukman itu di sini leluhur ke-6-nya itu makamnya ada di sini. Itu yang saya katakan, hitung-hitungan dulu itu 1800 itu 2 kali. 2 kali digusur, awalnya di PMI. Jadi dia di sini didatangkan oleh Belanda sebelumnya. Nawisan, keluarganya atau bapaknya itu tadi disuruh membangun rel. Ditempatkan di sini. Begitu ada Kenil masuk ke Cimahi tahun 1900-an lah Kenil masuk ke Cimahi. Simongan ikut Kenil. Maksudnya dia bukan nggak tahu jadi tentara, pokoknya mah begitu dia kan. Saya Simongan nih mau buat pabrik tegel di sini. Kamu apa sana aja. Ini tanah saya nih, kamu bantah sana. Tuh, ya kan? Itu di PMI. Leluhurnya Pak Lukman itu tadi, Lukman. Saya ini langsung ke yang hidupnya ya Bu. Apa saya Bu? Alhamdulillah, Lukman bin Uwis Omah. Saya nggak nyebut bapaknya karena saya sebut yang leluhurnya ya. Bin Uwis Omah, binti Rokayah, binti Tama, bin Neoko, binti Nawisan. Kemarin saya ituin Ahmad ya, Ahmad bin Mardasik. Ada itu makam Ahmad bin Mardasik, dia nggak akan nyambung. Tapi di DNA, di tes DNA akan nyambung. Kenapa? Karena ada Nawisan. Apa kaitannya? Ahmad itu cucunya Nawisan. Tapi Nawisan itu punya Neoko anaknya. Habis itu Ahmad itu dari Iyong. Itu. Oke. Ini sampai mana tuh ya? Oke. Nah, ini Bapak berarti lagi menjelaskan silsilah dari warga-warga. Balik lagi ke Belanda tadi Bu. Ya kan? Itu ke sini. Biasalah. Kampung Cirapuhan ini tadi. Ya. Sementara Simongan di sini, kantor pos ke sini. Jadi Bu tadi di Kantor pos itu berarti udah masuk Dagoelos ya? Ya, batas akhir. Batas akhir. Jadi gini. Terminal Dago Ya. di sini. Ingat ya? Perhatiin sini. Kantor pos ini gimana ini Bu? Lihat perhatiin posisinya Bu. Habis itu Naik maksudnya ya, bukan bikin-bikin Ya. naik soalnya ya. Nah, inilah kenapa kok ada 2 Egendom. Habis itu tambah lagi sini. Itu di mana itu? Ini 3742. Jadi kampung Cirapuan itu 3742. Habis itu ini 6467. Kampungan ya. Sekali lagi saya tegaskan. Terminal Dago aja ini Egendom bisa jadi sah. Ini ada di PMI, digusur suruh ke sana. Oke, ayo lah buktiin. Aduh, Pak bisa Pak, mohon maaf. Berarti pabrik tegel Simongan aja, 2 Egendom ya. 3740, 3741. 3742 jelas-jelas sah. Apa Pak? Jelas-jelas nggak sah. Karena Makamnya ada di sini. Bisa dibuktikan makamnya ada di Egendom itu. Berarti Egendom itu nggak sah. Ya kan? Ya kan? Berarti kan makamnya itu disuratin kan? Boleh dikatakan gitu. Kalau bahasa sekarang kan makamnya itu disuratin gitu kan, disertifikatkan. Berarti kan nggak sah Bu. Jadi makam leluhurnya kan disuratin. Pas nggak disuratin maksudnya di Egendomkan gitu loh Bu. Paham nggak? makamnya itu tertulis tahun berapa Pak? Bapak sempat kirim ke saya fotonya. Saya yang menemukan. Alhamdulillah. Itu Saya cari berkas-berkas. Kaitannya ini siapa saya tanya. Memang nggak ada tulisannya. Tapi saya pernah lihat Ahmad bin Mardasik bin Nawisan berdoa di makam itu. Saya tanya itu siapa? Kan
Habis itu saya cari berkas-berkas. Saya cari berkas-berkas jual beli antara Suratman dengan Rahman Hadi Saputra Tahun 1995. Rahman Hadi Saputra putranya Emung putranya Nawisan. Artinya Emung itu saudaranya Neopo. Emung itu saudaranya Eyong ibunya Ahmad tadi. Nah, dari sini ujung yang saya ketahui Nawisan itu. Jadi supaya clear Pak, berarti Nawisan itu posisinya adalah apa Pak kalau sebutan di sini Pak Nawisan itu? Leluhur masyarakat adat ini yang di sininya. Di Ya itu yang tadi Cirapuhan. saya ceritain. Di Cirapuhan ya Pak? Itu tadi yang saya ceritain. Dia di TNI bersama saudaranya atau bapaknya atau pribumi lainnya disuruh bikin rel. Pak, cerita soal apa namanya silsilah leluhur ini Bapak Bapak sempat persidangan ya 2016? Sama sekali Bapak nggak diajak? Enggak. Dan kita masuk ke legislatif sama eksekutif, Bu. Enggak. Bapak di pengadilan, saya ini dulu di pengadilan. Enggak. Jadi Bapak tuh menyurati eksekutif, legislatif, saya lihat ada surat ke gubernur, ke DPR dan lain. Kenapa Bapak benar-benar sama sekali nggak dilibatkan dan nggak terlibat di tahun 2016? Itu ntar kita bahas masalah permainan catur. Bu ya, kita lanjutin tadi ya Bu ya. Ini di sini kan? Ini sini kan? 3740, 3740, 3741, 3742, 4467. Kita balik lagi. Pribumi nggak tahu masalah itu. Dia cuma ngasih keterangan. Oh, ternyata gitu ya. Itu berarti tanah leluhur saya dulu disuratin ya. Tahu nggak? Gitu ya. Enggak, balik ke poin awal tadi. Nah ini udah mulai bingung atau ngerti? Jadi persoalan ini gini, persoalan silsilah ini yang jadi pertanyaan saya tadi Pak. Bapak kan tadi punya catatan soal silsilah, soal silsilah. Itu tidak sama sekali dibuka di muka sidang bahwa nggak masuk sidang, Bu, nggak masuk sidang. Itu tadi kan saya bilang bahwa di sidang itu tergugat sama penggugat itu 4 kelompok. Yang kelompok yang keempat nih dicurigai. Dicurigai kenapa? Mafia tanah saling gugat. Maksudnya dia sama dia. Gitu, bongkar Emang kelompok 1, 2, dan 3? Jadi saya tadi kan merumuskan Bu, yang digugat itu rumusan globalnya orang yang lemah. Lemah dalam gini, Secara finansial. Kedua, lemah dalam pembelaan, berarti nggak tahu masalah sejarah. Ya, jadi terminal Dago itu pembelaan apa adanya. Wah, saya gini loh. Nah, kedua, kantor pos pembelaan itu apa adanya. Saya gini loh, berdasarkan berkas ini. Ketiga, Nina. Nomor 88, tergugat 88. Ntar dicek di pembelaan. Ya, Mina itu juga apa adanya. apa adanya itu dalam arti tidak tahu apa-apa soal berkas. Maksudnya gini loh Bu, saya itu tahun 2000-an itu udah gini. Jadi lebih saya polos lah Bu. Polos. Bina Kampung Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Cimol, selanjutnya disebut sebagai Ntar di pembelaannya loh Bu. Kita lanjut dulu. Oke. Lanjut dulu. Ini supaya agak runut Pak, di soal Mina nih. Itu dulu empat golongan ini dulu. Ini polos ini dalam arti nggak tahu apa-apa. Bukan. Kelihatannya juga nggak kong kali kong gitu ya mungkin. Dan lainnya lagi. Dan tadi kan saya katakan kalau nggak lengah, ya tidak. Cuma nggak tahu lagi, saya ini nggak tahu lagi kalau dalam teori saya. Itu akan nomor berapa Pak yang dematch? Gimana? Akan nomor berapa dematch? Itu 3742. 3742 berarti yang bawah yang di bawah sama Raminten ya? Nih, hah? Oh, 3742.
yang nggak digugat si Muller teh makam. Oh. Itu yang saya teriak di kalau di Berarti itu yang termasuk yang dibuat sama Muller. Demas ini. Ya. Oke. Terus ya itu nggak digugat. mm-mm. Jadi Pak Gitanya nggak digugat, objeknya masuk dalam gugatan. Kayak saya ini nih Bu, orangnya nggak ditambang, tapi tanah saya diambil gitu. Tapi waktu itu Pak Yaman, sini kamu, itu tanah saya ya. Wah nggak bisa. Nah, Bapak tahu dari mana? saya tulis surat ke Menkum dan Menko Polkam. Nah, kalau debat Tapi itu itu bapak siapa tuh? siapa Pak? Mahfud MD. Mahfud MD. Udah Udah nggak jadi Menko Polhukam Allah sekarang. ntar dipelajari kapan? Saya juga udah kirim surat. Udah ganti menteri Pak sekarang. Hah? Udah ganti. Nah, Menteri. Semangat Pak Nusron Wahid. sekarang itu kepala BPN Menko tuh. Polhukam. Hah? Sekarang kepala BPN tuh Pak Nusron Wahid Pak. Nah ini Bapak harusnya teriaknya di situ. Yang jadi masalah, saya kirim surat dibalas enggak? Enggak ya, banyak yang enggak ya Pak? Banyak yang enggak balas ya? Alhamdulillah itu dibalas. Yang mana? Pak Brigjen Arif itu tadi BPN. Yang lainnya? Zaman ini, alhamdulillah jempol. Yang lainnya Dibales. enggak? Cuma tetap aja jawabannya Anda harus koreksi ini. Berkasnya dikasihin. Di situ udah kelihatan kalau mau meriksa AJT sama ini dijual. Sementara sertifikat jadinya atas nama penjual, harusnya pembeli. Itu aja udah kejanggalan, itu aja juga pidana. Ya enggak? Itu aja juga aneh. Ya kan? Ya udah, kalau nggak mau didana, saya juga seneng. Saya masuk ke legislatif sama eksekutif aja. Makanya dengan Bapak berjuangnya di Pagi saya teriak-teriak, Pak Panglima, Perang Tertinggi Republik Indonesia, tolong bantu saya. Gitu. Makanya tadi saya sempat Kalau nanya. Panglima Tertinggi Republik Indonesia kan kewenangan dia. Belum tentu ada rakyat Indonesia panggil gitu, ya kan? DPR mau ini, kenapa kamu ngasih tanah ke Pak Yaman? Kenapa kamu ngasih hadiah ini? Saya minta ini, minta itu. Ini dia manggil saya terus. BPN dikirimin surat jawabannya itu, DPR dikirim surat jawab seolah-olah waiting list. Nanti mau waiting list sampai kapan gitu? Gubernur, wali kota Pak. Hah? Kok nggak ada jawaban? Bapak udah kirim juga ke gubernur. Ibu, tanda terima segitu banyak. Mana lihat Coba Pak? Ada Pak Rudi Suara, terus sama Aku benar ya. Betul. Nah, itu saya minta penjelasan dulu Ya. antara Cirapuhan sama Dago Elos sekarang kan selama ini dari tahun 2016 mungkin sampai pada saat sidang Pak Muller saudara itu kemudian divonis kemarin penipuan, kan yang paling muncul itu justru hanya Dago Elos ya. Ini sebenarnya gimana tuh Pak? Ini gini, sebenarnya kalau saya Kalau maskernya dibuka boleh nggak Pak? Enggak. Oh enggak. Oke. Banyak jengotnya. Jadi pada awalnya ini kita mulai dari zaman Belanda atau gimana nih? Boleh. Nah, Dijawab dulu pertanyaan tadi soal Dago Elos sama Cirapuhan itu Oh, gimana sih Pak? Dago sama Cirapuhan ya. Jadi Dago Elos itu adanya itu sekitar setelah Indonesia merdeka. Ya, baik-baik. Setelah Indonesia merdeka. Dan menurut beberapa saksi, dia bukan termasuk Kelurahan Coblong. Ingat? Atau maaf, saya ralat. Desa Coblong. Jadi ini tadi Blok Dago. Ini Blok Dago. Cirapuhan ini Blok termasuk Dago. ini semua. Ya. Dago loh sama Cirapuhan Blok Dago. Dan begitu Blok Dago ini, Blok Dago ya, Desa Coblong. Cirapuhan ini masyarakat adat sejak 1800-an. Nah, setelah Indonesia merdeka,
dia Plus Dago, ya, Kecamatan Coblong. Setelah itu, Desa Dago, habis itu Kecamatan Cibengi. Nah, setelah itu Dago ini tadi bukan blok, tapi kelurahan. Nah, jadi kita warga Kampung Cirebon ini pernah mengalami sebagai warga Desa Coblong. Sementara Dago Elos nggak pernah mengalami warga Desa Coblong. Ya, nah dari situ, ya kan? Dari situ, setelah adanya TPA, sebelum penggalian pasir kan TPA, ada masyarakat baru pendatang sebenarnya. Datang ke sini karena waktu itu pemerintah mengizinkan buat mengelola tanah di sini atau gimana Pak ceritanya? Dari awalnya udah ada, Bu. Sebelum Belanda itu ada. Nah, salah satu pendatang itu bernama Syekh Makmur. Jadi bapaknya Syekh Makmur itu tinggal di sini, Cirebon nomor 33. Cirebon nomor 33. Ya, lebih kurang 10 meter dari rumahnya. 10 meter. Ya kan? Nah, setelah itu tahun 60-an ya, benar. Tapi beberapa saksi menyatakan bahwa dia tidak dilahirkan di sini. Sementara di sidang menyatakan saya kelahiran di sini. Pernah baca sidangnya? Kalau baca sidangnya iya Pak, tapi nama Pak Asep Makmur itu kan nggak masuk ke tergugat ya Pak? Tergugat nomor 2 dan pembela insidentil. Tergugat nomor 2 ya? Ya, pembela insidentil. Ya. Nah, setelah itu dia pindah ke sana, sementara bapaknya di sini. Ini Cirebon nomor 33. Setelah dia pindah ke sana itu kemana Pak? Dago Los. Nah, di situ ada istilah Dago Los itu. Sebentar nih, karena belum tentu semua orang tahu dan bisa punya gambaran nih antara Cirebon sama Dago Elos itu berjarak berapa sih Pak? Ya. Nanti kami tunjukin juga nanti bertanya. Ya, ini Dago Los. Jadi Bisa ditunjukin sebentar Pak, saat deketin ke layar nih Pak. Nih. ini Dago Los ya. Yang area sini. Ya, ini Dago Los. Ini cara kuat. Habis itu sekitar 1984 setelah ditutupnya TPA ini, ya kan? Setelah ditutupnya TPA, pemerintah membuat program yang namanya Pasar Impres di sini. Di sini Terminal Dago, di sini Pasar Impres atau kantor pos. Nah, di belakang kantor pos dan di belakang Terminal Dago itulah warga Dago Elos. Ingat, warga Dago Elos pendatang. Sementara di tebingnya, inilah warga Dago Elos ada. Warga Dago Elos ada. Saya membuat video atau semacamnya lebih kurang cuma 1%. Maksimal 10% bila mana ada pernikahan. Jadi yang tergugat itu 1% dari masyarakat ada. Sekitar 1% ya itu. Kemarin saudara Angga ditanya sama saya, di sidang disebutkan dia Usman. Ya, Karena masuk di tergugat, ada namanya. Dia bilang dia warga saya. Ada dituliskan tadi dua nama di Cirebon ya Pak. Saya 182. 180. Oh, 42. Maaf ya saya kalah Ya. Itu yang meninggal itu ya. Itu pembunuhan. Pembunuhan apa, Pak? Pembunuhan. Oleh siapa Pak?
oleh PK Dago Los. Nah itu saya korelasikan dengan Dua berapa Pak tadi? 23. 232. CP Kampung Dago Elos 2 Kelurahan nomor 215A RT 02 RW 2 Kelurahan Dago Kecamatan Sumatera Barat Selatan disebut sebagai tergugat CCX. Berapa lah ya? 232. Kemudian ada CP ini lagi. Ini ada 2 CP Pak? ini. Itu tadi yang saya katakan. Yang satunya 2 CP ini. Satunya dijual ke Pak Dirman. 232, 233. Jadi alamat yang ada di Dago Los ya. ini dijual ke Pak Dirman tadi. Yang 233. Ini sama Pak nomornya di sini Pak. Ya, katakanlah gitu aja Bu. Yang satunya Cepi. Satunya 233. Cepi. 25215A. Ya, yang itu yang dijual ke Pak Dirman satunya. Ntar kita jelasin lagi Bu. Ini kan kok belanjanya yang baru tadi sampai di mana Bu? Nyampe Kampung Cirebon dirubah jadi Dago Los. Iya. Nah, itu menarik tuh Pak. Ada upaya untuk mengubah Kampung Cirebon menjadi Dago Elos waktu mau gugatan ini, supaya yang mewakili justru nama-nama yang tadi Bapak bilang sudah dikondisikan. Itu maksudnya ya. Juga sebagai kamuflase supaya nggak kelihatan nih gitu. Kelihatan? Tadi 10.000 Bu. Ditantang dengan dilawan dengan 69.000. 6,9 hektar. Terus 6,9 hektar kan, ya kan? Supaya nggak kelihatan bahwa ini saling gugat. Ini digedein. apa yang digedein? Dago Los. Jadi Bapak mau bilang di tahun 2016 itu pun ada pergeseran batas wilayah, sudah dilakukan pergeseran batas wilayah. 2002 Bu. 2002 justru terjadinya. PBB kayak PBB 15.000 meter. Oke, berarti sama clearing. Pas waktu di pengadilan negeri Bandung gugatan pertama di tingkat pertama itu masih batas antara Dago Elos sama Cirebon masih sama. Masih belum ada perubahan signifikan. Tahun berapa? Tahun 2016 Pak, yang gugatan pertama di pengadilan negeri. Enggak, 2002 juga udah begini. Udah diacak-acak. Baru 2002 diacak-acak atau dari tahun-tahun sebelumnya Pak? Jadi lebih kurang 2000-an. Jadi 2000 atau 2001 ada tuh 2002. Makanya saya komentar gini, saya kayak ini. Tanda jaringan mafia tanah itu pembayaran awal PBB tahun 2002 dan selanjutnya. Maksudnya gini, Ibu bayar PBB tahun 2003, Ibu diduga kuat oleh saya bahwa Ibu ikut serta. Kenapa harus tahun itu bayar PBB? Enggak. Kenapa Ibu 2003? 2000 ya. Pak, itu jadi pertanyaan. Kenapa 2023 bayar? 2003 saya duga. Karena saya juga ibunya hidup ke 2001, 2002 tadi. Nah, jadi Ibu dibantu sama jaringan ini tadi. Dibantu itu maksudnya dikondisikan juga sama jaringan tadi. Ntar tujuannya kenapa Ibu digituin? Ntar kalau Ibu dilawan kan Ibu kalah. Hah? Pak, berarti kalau yang saya tangkap dari cerita Bapak tuh berarti jauh sebelum Lawan melawan dengan keluarga Muller dan PT Dago Integraha, secara horizontal aja tuh antara warga Cirapuan, Dago Elos, atau antar warga di Dago Elos, antar warga di Cirapuan aja itu emang udah ada konflik Pak. Ingat baik-baik, itu bukan warga Dago Elos, itu pelarian dari warga kampung Cirapuan. Kalau bahasa sekarang pendatang maksudnya. Nah, di sini jadi pendatang, di sana jadi imigran, jadi pelarian lagi gitu. Nah, enggak Pak, jadi mereka warga Cirapuan maksudnya. warga Cirapuan, sana. Terus ke Dago Elos. Nah, jadi dia warga mana itu Bu? Warga mana itu? Kayak itunya warga mana? Nah harusnya tuh warga Cirapuan dong Pak. Dia sebenarnya aslinya Cirapuan.
Tapi pindah ke sana. ke sana. Pindahnya Habis pindah itu- domisili atau pindah benar-benar ngurus ke RT gitu, ada ngurus KTP gitu, bisa dibuktikan? secara kita kalau masalah administrasi oke lah Bu ya, masalah administrasi. Sementara kalau dengan masalah pertanahan yaitu tadi, dia sebenarnya pada titik poinnya dia bukan warga masyarakat ada. Jadi kalau pembelaan disidangkan, saya masyarakat ada di sini, saya sudah turun-temurun, saya diturutin batasnya oleh bapak saya. Ternyata itu tertolak, keterangan dia itu membaca surat BPN yang itu yang disalahgunakan Bu. Itu surat BPN tahun 1983. Tapi saya punya satu halaman. mana Pak suratnya? Wah, nggak bisa. Jadi kopiin surat BPN, coba. Ini tadi kadang nanti. Atau kita lanjut dulu atau? Enggak Pak, supaya nanti kami juga pas waktu menyusunnya nggak Oh, loncat-loncat. oke. Nah, bisa ditunjukkan. Nah, Nih, ini yang disalahgunakan. Ini buat pembentukan jaringan mafia tanah ini. ini adalah apa Pak? Cuma saya punya cuma satu Ini salinannya. halaman. Ini bisa Saya cuma punya satu halaman kayak itu, jadi mungkin berita acaranya beda. 1908 Bandung, 13 April 1983 waktu itu Ya. Gubernur Madura Jawa Barat. Nah, Memorial Lurah Dago. Dan sama ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengulas mengenai pernyataan kami yang mana kami menyatakan bahwa konflik Dagolos adalah mafia tanah saling gugat. Di sini kita lebih fokus membahas masalah bahwa data-data tergugat itu didata oleh para penggugat. Yang mana kita sendiri juga menyaksikan sekitar tahun 2008 hingga 2014 atau 2015 sering kita menyaksikan Asep Makmun CS itu aktif. Nah, dari sini juga kelihatan bahwa nama-nama pergugat utamanya 1 sampai dengan 4 ini adalah rekanan-rekanan yang udah biasa main pertanahan yang nggak jelas dengan kerjasama dengan pihak luar. Jadi kita mengomentari pendapat ini itunya asal-asalan. Ya bisa jadi memang asal-asalan, tapi ada yang nggak bisa dilakukan kecuali oleh hanya ketua RT atau ketua RW yang tinggal di daerah tersebut. Nah, dalam hal ini Asep Makmun adalah ketua RW, sedangkan di RW 1 Apus Sukendar itu diangkat sama lurah. Nah, oke, kita lebih fokus ya masalah tergugat nomor 69 Udin S. Ya, ini Udin S ya, Dagolos ya. Nah, terus tergugat nomor 99 Udin Sudinta, Dagolos ya. Terus selanjutnya ini tergugat nomor 232 dan 233 yang mana disebutkan atas nama Cepi. Cepi ini anaknya Udin Sudinta. Nah, ini disebutkan alamatnya 215A sama 215 ya, cuma dikasih tambah A. Nah, ini menunjukkan bahwa yang ngedata ini pihak tergugat, bukan penggugat. Nah, ini menunjukkan suatu kerjasamanya. Oke, kita jelaskan ya. Adapun Udin Sudinta
itu yang dimaksudkan dulu yang namanya Udin S ya, penggugat 69 ini ya. Dulu yang bersangkutan itu memang tinggal di RW 2 ya. Terus penggugat nomor 99 itu Udin Sudenta. Dia punya juga bidak di sebelah terminal yang sekarang dipakai tambal ban. Nah itu ya kan. Nah terus kenapa kok bisa itu Cepi, ada nama Cepi, padahal ini dia sendiri juga ini udah koordinasi antara penggugat sama tergugat. Nah itu tadi ya, Cepi 200, tergugat 232 sama Cepi 233 ya. Nah itu kita tunjukkan. Nah ini nih, nah rumah ini rumah Udin Sudenta. Dari mana dia tahu bahwa ini punya Cepi, padahal Udin Sudenta punya lebih dari satu anak. Nah dari sini menunjukkan pihak tergugat, dalam hal ini pendata Asep Mamun CS, ngambil gampangnya, oh anaknya Udin Sudenta itu Cepi. Nah terus yang satunya lagi, kenapa diambil Cepi tergugat sebagai 233 beralamat 215 dan 215A. Ini salah satunya memang yang sebelah utara itu emang dijual yang namanya Pak Dirman. Sementara Pak Dirman itu mau jadi warga RT 07 RW 1. Ini kami duga dia khawatir kalau Pak Dirman ini dibantu oleh warga RW 01, dalam hal ini warga RW 01 yang nggak masuk dalam jaringan mafia tanah. Nah, adapun ini kita sendiri juga mohon ke pemerintah, dalam hal ini ke Lurah Dago, supaya batasnya diperjelas. Nah, ini batasnya diacak-acak. Tahun 99 itu batasnya di sini nih. Nah, ini kita sepakati. Jadi Demak itu masuknya ke RW 1. Kantor pos itu batas akhir RW 2. Jadi sebelah utaranya atau yang dikuasai oleh Dago Inti Graha sekarang. Jadi asal muasalnya kan dari pribumi diserobot oleh Asep Mamun, dari Asep Mamun ke Pak Budi. Pak Budi dijual ke PT Dago Inti Graha, dia peralihkan lah garapannya ya. Itu masuk RW 01. Nah, oke, diperjelas lagi ya. Jadi balik ke poin awal. Jadi ini tadi masalah Cepi atau keluarga Pak Udin itu menunjukkan bahwa detail seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dalam hal ini tergugat itu sebagai ketua RW, otomatis bisa dia melakukan pendataan, apalagi dia punya data di keadministrasian, apalagi juga Aput Sukendar sebagai ketua RW 1 ikut serta terlibat di dalam jaringan mafia tanah ini, yang mana Pak Aput sendiri bukan calon ketua RW tapi diangkat sama Lurah Dago sebagai ketua RW ketika masa pendataan. Oke ya, itu ya. Lagi ya, itu ya salah satu, ini cuma salah satu uraian kami mengenai itu tadi ya, mengenai dugaan kuat bahwa yang melakukan pendataan adalah pihak tergugat. Tak sehubungan dengan yang itu juga, kami sendiri sebagai pengalaman, kami Muhammad B. Yaman, pengalaman sebagai ketua RT selama 2 periode. Jadi seandainya kami disuruh ngedata para tergugat seperti ini, juga kemungkinan kami nggak sanggup. Masalahnya bukan warga kami. Dalam artian para tergugat mesti sadar di data ini, didata untuk apa. Tak sementara dalam kasus konflik Dago Los FS ahli waris Muller itu para tergugat itu nggak paham
Nah, di sini korelasinya ya Pak ya, Ibu, Bapak, alhamdulillah. Silakan cek informasi dari kami, baca blog kami Nawisan Kurma atau YouTube Nawisan Kurma. Silakan mengenai keterangan kami lainnya. Ya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.